Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Herwina, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Hari ini, saya akan membahas mengenai dunia pribadi dari Kurt Lewin. Sebelum memulai ke pembahasan, mari kita mengenal siapa itu Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di desa Mogilno, Jerman yang sekarang menjadi wilayah Polandia. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya di Berlin, Jerman pada tahun 1905. Kemudian ia masuk universitas di Freiburg dengan maksud belajar ilmu kedokteran. Tetapi, ia segera melepaskan idenya itu setelah 1 semester belajar psikologi pada universitas yang sama. Setelah meraih gelar doktornya pada tahun 1914, Lewin bertugas di ketentaraan Jerman selama 4 tahun. Tahun 1933, ia pindah ke Amerika dan menghabiskan sisa hidupnya di Amerika Serikat. Lewin bekerja dalam bidang psikologi anak-anak di Universitas Cornell selama 2 tahun sebelum dipanggil ke Universitas Negeri Iowa sebagai profesor psikologi pada Badan Kesejahteraan Anak. Pada tahun 1945, Lewin menerima pengangkatan sebagai profesor dan direktur pusat penelitian untuk dinamika kelompok di Institut Teknologi Massachusetts. Pada waktu yang sama, ia menjadi direktur dari Commission of Community Interrelation of the American Jewish Congress, yang kemudian aktif melakukan penelitian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Ciri-ciri utama dari teori Lewin. Yang pertama, tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis dimulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan yang ketiga, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Nah, selanjutnya mari kita mengetahui unsur-unsur pembentukan kepribadian dari Kurt Lewin. Ada beberapa unsur-unsur terbentuknya kepribadian seseorang menurut Lewin, yaitu unsur pembentukan kepribadian ruang hidup. Ruang hidup atau disebut juga medan psikologis adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat dengan kenyataan lain. Tingkah laku adalah fungsi daripada ruang hidup. Unsur pembentukan kepribadian yang kedua ada diferensiasi ruang hidup. Diferensiasi ruang hidup adalah daerah yang menghubungkan pribadi dengan lingkungannya dengan persepsi atau motorik. Struktur kepribadian Kurt Lewin. Lewin menggambarkan kepribadian dengan definisi konsep-konsep struktur secara spesial. Pada teorinya, Lewin mematematisasikan konsep-konsepnya. Matematika itu bertujuan untuk menggambarkan interkoneksi dan interkomunikasi antara bidang-bidang spesial tanpa memperdulikan ukuran dan juga bentuknya. Ada 4 struktur kepribadian Kurt Lewin. Yang pertama, daerah pribadi atau person area. Yang kedua, ruang hidup atau medan psikologis. Dan yang ketiga, daerah lingkungan psikologis. Dan yang keempat, lingkungan non-psikologis. Struktur kepribadian yang pertama ada daerah pribadi atau person area. Daerah pribadi sama dengan prinsip psikologi Gestalt. Cara menggambarkan pribadi itu secara struktural adalah dengan cara melukiskan pribadi sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang ada di dunia ini. Penggambaran ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan kata, seperti yang terdapat pada berbagai teori dan kamus. Dapat pula secara ruang atau tipologis. Struktur kepribadian yang kedua ada ruang hidup atau medan psikologis. Ruang hidup adalah suatu fakta atau realitas psikologis yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat. Dapat dikatakan bahwa tingkah laku adalah fungsi dari ruang hidup, sedangkan ruang hidup adalah hasil dari interaksi antara pribadi dan lingkungan psikologis. Struktur kepribadian yang ketiga, daerah lingkungan psikologis. Lewin mengemukakan daerah lingkungan psikologis yaitu daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran. Lingkungan psikologis adalah lingkungan sebagaimana adanya seseorang.
Lingkungan psikologis adalah bagian dari ruang hidup. Karenanya, sifat-sifatnya tidak dapat ditentukan oleh sifat-sifat lingkungannya objektif, tetapi juga oleh sifat-sifat pribadi. Dan struktur kepribadian yang terakhir adalah lingkungan non-psikologis. Lingkungan ini luasnya tidak terhingga, sehingga tidak mempunyai boundaries. Apa saja yang ada tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang, termasuk ke dalam lingkungan non-psikologis seperti benda, objek, fakta-fakta, atau situasi sosial. Benda atau objek secara fisik dekat individu, tetapi bila tidak menyentuh fungsi psikologisnya, maka benda itu secara psikologis tidak berada di daerah psikologis, sehingga benda. Dinamika kepribadian oleh Kurt Lewin. Konsep-konsep dinamika pokok dari Lewin terdiri atas energi psikis, tegangan, kebutuhan, tindakan meliputi vektor dan valensi, serta lokomosi. Konstruk-konstruk dinamik ini menentukan lokomosi khusus dari individu dan cara ia mengatur struktur lingkungannya. Lokomosi dan perubahan-perubahan struktur berfungsi untuk mereduksikan tegangan dengan cara memuaskan kebutuhan. Nah teman-teman, ketika kita bertambah dewasa, tanpa kita sadari kita telah melakukan teori yang telah dikemukakan oleh Kurt Lewin, yaitu perkembangan kepribadian. Kita telah melewati proses perkembangan kepribadian mulai dari diferensiasi, perubahan dalam variasi tingkah lakunya, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks, dan yang terakhir, bertambah luasnya arena aktivitas individu. Teori Lewin ini dapat dimengerti dalam rangka struktur dinamika dan perkembangan kepribadian, konsep yang dimana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku. Nah teman-teman, itu dia pembahasan mengenai dunia pribadi Kurt Lewin. Semoga bermanfaat dan